Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang rasanya saya Laili Fitria kembali menyapa Anda di program Dialog Khusus. Tentunya selama 1 jam ke depan, kita akan berbincang tentang DBH-CHT untuk kesejahteraan masyarakat. Bea Cukai Madura terus berupaya untuk mencegah dan mengurangi peredaran rokok ilegal di Madura, khususnya saat ini di Kabupaten Bangkalan. Dana yang dikucurkan oleh Bea Cukai Madura diterima oleh kabupaten yang berada di Madura termasuk Kabupaten Bangkalan. Dan untuk mengetahui lebih jauh seperti apa pengelolaan DBH-CHT di Kabupaten Bangkalan, saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita 2 narasumber yang akan memberikan pemahaman lebih jauh tentang DBH-CHT khususnya di Kabupaten Bangkalan. Narasumber yang pertama Bapak R. Abdul Latif Imron, Bupati Kabupaten Bangkalan. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya sampai hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya Pak ya. Tetap semangat Pak. Dan narasumber yang kedua ada Kepala Humas Bea Cukai Madura, Bapak Zainul Arifin SEMAP. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Lali. Tetap semangat ya Pak ya. Tetap semangat. Harus semangat. Harus semangat. Nah, seperti yang saya tadi katakan Bapak Bupati, bahwa dana yang dikucurkan oleh Bea Cukai tentunya sangat diharapkan cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima. Nah, dari Bapak Bupati, bagaimana tanggapan terkait dana yang sudah dikucurkan oleh Bea Cukai ini khususnya untuk Kabupaten Bangkalan? Ya, dana DBH-CHT ini adalah dana yang dihasilkan dari tembakau dan cukai dari hasil tembakau. DBH-CHT ini didistribusikan oleh Provinsi Jawa Timur kepada kabupaten kota penghasil tembakau dan cukai dari hasil tembakau. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan memang bukan penghasil lahan tembakau, tetapi Kabupaten Bangkalan penghasil cukai dari hasil tembakau. DBH-CHT ini sangat membantu anggaran dari program pemerintah tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan potensi lokal daerah yang ada di Kabupaten Bangkalan. Nah, mungkin nanti ada terobosan atau inovasi baru dari Bapak Bupati khususnya untuk agar bagaimana dana DBH-CHT ini dapat diterima oleh masyarakat yang berhak, tepat sasaran dan cepat. Ya, untuk terobosan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan mengajak dan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan rokok resmi atau non ilegal agar dampaknya kepada masyarakat ini kembali, yaitu dengan ada kontribusi dengan adanya rokok dengan cukai resmi dan tentunya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, diantaranya terkait dengan kesejahteraan maupun kesehatan masyarakat itu sendiri. Baik, untuk Bapak Zainul Arifin, Kepala Humas Bea Cukai Madura ya Pak ya, mungkin bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya dana sharing yang diberikan kepada 4 kabupaten yang ada di Madura, karena ini kan Bea Cukai Madura, khususnya untuk Kabupaten Bangkalan itu. Izin saya lepas. Iya. Mohon izin Pak Bupati. Ya. Jadi alhamdulillah tahun ini DBH-CHT untuk Madura luar biasa. Jadi kalau di tahun kemarin ini kita hanya sekitar 150 miliar ya seluruh Madura ya. Alhamdulillah saat ini mengalami peningkatan Pak Bupati. Peningkatan khusus juga di Kabupaten Bangkalan juga mengalami peningkatan. Nah, ini apa resepnya mengalami peningkatan ini? Ternyata luar biasa kinerja kita di tahun 2021 kemarin. Jadi pada dasarnya DBH-CHT ini sekali lagi mungkin ada perlu penegasan, ini bukan dana dari cukai, bukan dari kami. Ya, hanya kami memang berkontribusi dalam mengumpulkan penerimaan dari cukai ini yang kemudian masuk ke kas negara, Mbak Lali. Ya, jadi berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, di sana diamanatkan 2% dari dana cukai yang terkumpul ini memang disalurkan kembali ke Pemda Pak Bupati.
Jadi kalau yang sebelumnya itu sepenuhnya dana yang terkumpul ini dikelola oleh pemerintah pusat, maka semenjak 2007 itulah kemudian disalurkan ke daerah, mengajak daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pengelolaan DBHJHT. Dan alhamdulillah ternyata efeknya luar biasa. Tiap tahun mengalami peningkatan dari DBHJHT yang 2% ini, meskipun cuma 2% nih, ya. Tetapi secara khusus kalau izin saya sampaikan, untuk Madura sendiri sebenarnya bukan 2% Pak Bupati. Ya. Kalau tahun kemarin hitung-hitungan kita dari penerimaan yang berhasil dihimpun oleh Bea Cukai Madura meliputi 4 kabupaten ini, kita berhasil menghimpun hampir lebih dari 300 miliar. Tetapi ternyata yang kembali ke Madura lebih dari 160 miliar. Ini artinya lebih dari 50% sebenarnya kembali ke Madura. Ya, ini berkat alhamdulillah kerjasama kita semua dari Kabupaten Bangkalan kemarin, alhamdulillah luar biasa kinerjanya di tahun kemarin. Dan harapannya memang seperti tadi disampaikan Pak Bupati, dengan adanya DBHJHT yang disalurkan ke daerah ini mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat, mampu mencegah peredaran rokok ilegal juga, yang efeknya juga nanti secara tidak langsung juga untuk kesehatan Pak Bupati, ya, untuk kesehatan, untuk tenaga kerja di sana. Apalagi kemarin di tahun 2021 sudah berdiri 2 pabrik rokok ini di Kabupaten Bangkalan, semacam itu Mbak Dani. Nah, itu kan ada mengalami peningkatan ya Pak ya dari dana dari DBHJHT itu. Nah, itu sebenarnya bagaimana persentase pembagiannya? Ada 4 kabupaten. Nah, ini pembagian persentase DBHJHT-nya seperti apa Pak? Jadi ini sebenarnya untuk persentase pembagian ini sepenuhnya kita serahkan ke provinsi, ya. Karena kalau dari pusat ya, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan itu menyerahkan sepenuhnya perhitungan ke provinsi, meskipun memang ada rumus-rumusnya Mbak. Bea Cukai tidak? Bea Cukai ini untuk pembagiannya ada direktorat khusus di Kementerian Keuangan. Kami salah satu komponen di Kementerian Keuangan. Tugas kami salah satunya untuk menghimpun cukai tadi, tapi untuk komposisi untuk pengaturan ke daerah itu ada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di sana, DJPK namanya. Ya, DJPK ini kemudian berkoordinasi dengan provinsi menentukan porsi masing-masing daerah per tahun. Ini berubah-ubah, ya, tergantung kontribusi daerah, tergantung penerimaan cukai yang berhasil dihimpun. Tapi alhamdulillah ini yang sekali lagi ini kita syukuri bersama di Madura khususnya ya, secara umum khususnya di Kabupaten Bangkalan ini mengalami peningkatan di tahun ini. Ya, berapa Pak peningkatannya? Dari tahun ke tahun ya Pak meningkat? Dari tahun ke tahun meningkat, ya. Yang paling saya ingat di tahun 2020 kalau nggak salah, 2021 Pak Bupati kalau nggak salah 15 miliar. Tahun ini sudah menginjak 20 miliar. Ada peningkatan 5 miliar yang ya lebih lah, luar biasa ini. Luar biasa. Nah, ini menarik sih Pak, karena setiap tahunnya itu mengalami peningkatan. Nah, untuk Bapak Bupati, sebenarnya upaya yang sudah dilakukan sehingga ini bisa meningkatkan nilai DBHJHT itu yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan seperti apa? Ya, pertama mengajak masyarakat untuk sadar bahwasanya peredaran rokok ilegal ini dampaknya sangat luar biasa, terutama untuk kesehatan, bahkan tidak ada kontribusi untuk pemerintah. Oleh karena itu kami mengajak kepada masyarakat, khususnya kepada pengusaha atau produsen, agar menjual rokok dengan cukai resmi, agar itu ada kembali kontribusi ke pemerintah sehingga kita bisa salurkan kembali kepada masyarakat. Nah, tapi terkait pendapat Bapak, bagaimana pendapatnya rokok ilegal, tetapi ternyata itu terkadang menyumbang, berkontribusi lah untuk DBHJHT itu, meningkatkan DBHJHT itu. Bagaimana pandangan Bapak Bupati sendiri? Rokok non? Iya, rokok ilegal gitu maksudnya. Terkadang masyarakat itu gini, menurut kita rokok ilegal ini sangat merugikan negara karena tidak sumbangsihnya tidak seperti rokok yang sudah legal gitu. Tapi terkadang masyarakat ini sejahtera nih masyarakatnya gitu. Nah, bagaimana Bapak Bupati menyikapi hal itu? Kembali lagi kami bersama dengan jajaran pemerintah pusat, provinsi dan Bea Cukai mendukung penuh untuk tidak melakukan penjualan rokok ilegal. Memang apa yang disampaikan Mbak Laili tadi, ini kan hanya menguntungkan pengusaha saja, tetapi tidak ada kontribusi kepada masyarakat sekitar. Sehingga dampaknya ya sangat luar biasa, karena dari kontribusi ini masyarakat bisa merasakan bantuan di bidang kesehatan seperti jam persal, jam kesmas, ataupun
pembayaran asuransi BPJS disadari atau tidak oleh masyarakat, ini pemerintah sudah membantu masyarakat itu sendiri begitu. Kita harus rehat sejenak ya Pak, tapi kita ingin mengetahui penggunaan DBHJT di Kabupaten Bangkalan setelah iklan yang satu ini. Baik. Pemirsa tetap di Dialog Khusus. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus dan masih bersama dengan Bapak Bupati Bangkalan dan juga Kepala Humas Bea Cukai Madura. Dan untuk Bapak Bupati, DBHJT ini kan dapat membantu kesejahteraan masyarakat. Apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan yang sudah terwujud gitu Bapak? Baik, DBHJT ini pemanfaatan untuk Kabupaten Bangkalan diantaranya seperti pembelian fasilitas kesehatan, alat kedokteran, bahkan penunjang fasilitas kesehatan lainnya seperti ambulan yang sudah tahun kemarin kami anggarkan dan juga sudah distribusikan ke masing-masing puskesmas. Jadi alhamdulillah untuk di bidang kesehatan ini memang agar masyarakat bisa merasakan betul dampak dari program DBHJT ini. Nah, dari semua sektor yang menerima DBHJT ini Pak, kira-kira apa nih sektor yang paling menonjol? Di tahun kemarin ya, DBHJT ini yang paling menonjol adalah di sektor kesehatan. Karena juga pandemi ya Pak ya? Ya, karena berbentuk pandemi dan juga fasilitas penunjang seperti 8 kalau tidak salah ambulan yang sudah kami distribusikan ke puskesmas-puskesmas yang ada. Nah sebenarnya Pak Zainal, apa Kabupaten Bangkalan ini bisa menerima porsi yang lebih besar dari yang tahun-tahun sebelumnya? Sekarang kan 20 miliar ya Pak ya? 20 miliar kurang apa lebih. Mungkin di tahun yang akan datang bisa naik lagi? Tidak menutup kemungkinan ya, karena ini kita lihat trennya ini ternyata ya, kalau saya boleh jujur ini ya, ini di tahun ini Kabupaten Bangkalan ini paling gercep, paling gerak cepat, paling gerak cepat. Ya, jadi beberapa kabupaten yang lain ini programnya belum berjalan semua, ya. Tetapi di Bangkalan kemarin mulai langsung awal tahun, ya, mulai Januari Februari sudah langsung bergerak kegiatannya. Jadi kalau kita lihat di dalam kegiatan-kegiatan DBHJT itu pemanfaatannya kan paling tidak ada 5 program Pak Bupati, ada 5 program. Yang pertama yaitu pembinaan lingkungan sosial, kemudian pembinaan kesehatan, ya, kesehatan, kemudian pengembangan untuk peningkatan mutu dan bahan baku. Tapi kalau mutu bahan baku kemudian terus terang di Bangkalan karena belum ada tembakau ya. Nah, juga untuk penyampaian informasi dan kegiatan pemberantasan. Ya, untuk penyampaian informasi ini luar biasa. Ya, saya mulai berangkat dari Pamekasan, mungkin belum ada baliho, begitu nyampe di perbatasan Suramadu, baliho dari Bangkalan sudah terpasang di awal tahun ya, di awal tahun ini luar biasa. Maka tadi tidak menutup kemungkinan ya untuk tahun ke depan dengan pola-pola yang semacam ini bisa ya meningkatkan DBHJT. Apalagi kemudian didorong dari teman-teman mungkin yang ingin berusaha secara legal ya, yang tadinya ilegal masih main di belakang layar ya, berusaha legal kemudian mengajukan izin mendirikan pabrik rokok yang legal, boleh jadi nanti perhitungan dari provinsi untuk meningkatkan DBHJT ini juga semakin besar porsinya. Semakin itu Mbak Leli. Dari kacamata Bea Cukai, apakah dana yang sudah dikucurkan di beberapa kabupaten ini, termasuk Kabupaten Bangkalan, sudah efektif atau masih ada masukan-masukan kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan? Secara garis besar kalau kami dari Bea Cukai ini kan memang ada porsi ya. Jadi ada porsi, kalau di tahun kemarin ini ada porsi penegakan hukum Mbak Leli, ada porsi penegakan hukum. Lah ini yang peran Bea Cukai melakukan penilaian secara langsung ini di bidang penegakan hukum ya. Karena ada bidang kesejahteraan masyarakat, ada kesehatan, ada penegakan hukum. Nah di penegakan hukum lah ini kemudian yang Bea Cukai langsung terjun untuk melakukan penilaian.
Ya, secara garis besar memang di seluruh Madura ini alhamdulillah di tahun 2021 kemarin cukup optimal ya. Cukup masif kegiatannya, bahkan kami hitung itu ada lebih hampir 300 titik kita mengadakan pertemuan tatap muka untuk menyampaikan sosialisasi. Dan salah satunya di Bangkalan yang cukup menonjol ya. Di samping itu juga ada upaya-upaya penegakan hukum melalui kemarin kita yang sangat luar biasa operasi bersama di Suramadu, Jembatan Suramadu, mulai pukul 2 malam sebelum subuh Pak Bupati mohon izin ya, dan hasilnya juga luar biasa ya, hasilnya juga luar biasa. Nah, ini tadi Bapak Zainul menyebutkan Pak bahwa Kabupaten Bangkalan ini paling gercep dari Januari sudah melakukan program kerja. Nah, sebenarnya dari Bapak Bupati sebagai orang nomor 1 memberikan semangat lah kepada OPD untuk bergerak cepat itu seperti apa Pak yang dilakukan oleh pemerintah? Pertama ya kami sering melakukan koordinasi, terutamanya dengan Bapak Sekda dan dinas terkait, agar melakukan upaya-upaya bagaimana peredaran rokok ilegal ini dapat tersosialisasikan dengan baik, diantaranya memasang baliho yang disampaikan oleh Pak Zainal tadi. Sehingga bentuk upaya kami selain sosialisasi dan juga kepada masyarakat ini untuk menghimbau agar menghindari dari peredaran rokok ilegal, tentunya demi kesejahteraan dan dampak kontribusi yang baik kepada pemerintah sehingga kami bisa berkontribusi kembali kepada masyarakat. Nah, dari segala upaya itu Pak, bagaimana respon dari masyarakat yang menerima? Apakah menurun, apa masih stagnan? Ya, tentunya ini memang butuh kerjasama bukan hanya pemerintah Kabupaten Bangkalan, tetapi pada kesadaran masyarakat itu sendiri bahwasanya dampak dari rokok ilegal ini sangat, pertama dari kesehatan kurang baik, lalu kontribusi kepada pemerintah itu minim, sehingga masyarakat ini perlu dilakukan dan disentuh agar masyarakat itu mengerti bahwasanya dari rokok yang ilegal ini ternyata luar biasa dampaknya kepada masyarakat itu kembali. Nah, untuk Pak Zainul sudah terbantu atau mumpung sama Pak Bupati nih Pak, harusnya nih Kabupaten Bangkalan seperti ini agar Bea Cukai lebih terbantu gitu Pak. Apakah kurang, apa masih harus lebih optimal lagi atau sudah ini udah oke nih? Secara organisasi kami mengucapkan apresiasi luar biasa nih kepada Pak Bupati khususnya ya di Bangkalan ini. Termasuk yang luar biasa ini. Bahkan kemarin kita di Bea Cukai Madura, Mbak Leli mendapatkan penghargaan dari kantor pusat ya, pengelolaan DPJAT terbaik ya, Bea Cukai Madura ya, karena memang berdasarkan laporan kita kemarin sampaikan laporan kepada kantor pusat di Jakarta, DPJAT di Madura ini paling efektif, terhitung paling efektif ya. Bahkan kemarin ketika ada porsi penurunan Pak Bupati, kalau semula 25% penegakan hukum ya, kemudian tahun ini diturunkan 10%, ini yang paling kecewa dari kita sebenarnya, dari Bea Cukai Madura dan khususnya dari teman-teman di Madura ini, mulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan sampai, karena kita rasa kemarin dana yang 25% untuk kita bergerak itu kurang ya. Tetapi kemudian ternyata keputusan pemerintah tahun ini dana yang 25% itu harus turun lagi 10%, ya itu yang semakin mungkin agak membatasi sedikit ya. Tapi insya Allah tetap kita optimalkan. Nah, salah satu alasan kenapa kemudian dana ini dikurangi, ternyata itu hasil penilaian dari daerah-daerah lain yang ternyata kinerjanya belum optimal. Bea Cukai di daerah-daerah tersebut ya, termasuk juga teman-teman mitranya ya belum optimal. Tapi kami sendiri di Madura ini merasakan cukup optimal gitu loh. Bahkan sempat kecewa kemarin beberapa saat yang lalu di akhir Desember kita sempat rapat Pak Bupati dengan beberapa OPD, kita yakin optimis masih tetap 25% ini untuk penegakan hukum. Tapi begitu keluar di bulan Januari ternyata turun ya, sempat down gitu ya. Tapi alhamdulillah program-program yang sudah direncanakan tetap bisa berjalan Pak ya, atau dikurangi atau bertambah ya. Pak? Karena sudah menurun jadi 10%. Mungkin yang menurun frekuensinya mungkin ya, tetapi dari kualitas kegiatan, kemudian dari esensi yang disampaikan ke masyarakat tetap insya Allah tetap meningkat ya, tetap karena meningkat. Kan lagi Pak, Bea Cukai tentu butuh bantuan dari pemerintah. Siap. Dan pemerintah juga butuh bantuan dari Bea Cukai gitu. Nah, koordinasi yang dilakukan oleh Bea Cukai dan pihak pemerintah Kabupaten Bangkalan sejauh ini seperti apa Pak? Kami rasakan koordinasi sudah luar biasa, cukup baik ya.
Meskipun kadang memang kami harus menempuh perjalanan agak jauh Pak Bupati dari Pamekasan, karena kebetulan kantor kami di Pamekasan. Sempat muncul anekdot di teman-teman, ya kapan-kapan kita geser kantor kita ke Petangkil lah, ke Bangkalan. Kebetulan teman-teman di Bea Cukai Madura ini kebanyakan pulangnya ke Surabaya Pak Bupati. Jadi wah bersyukur sekali kalau bisa geser ke Bangkalan gitu kantornya. Kami punya pos bantu sebenarnya di Kamal Pak Bupati. Tapi karena pengawasan kami lebih banyak di teman-teman di pabrik rokok, akhirnya tetap bertahan di Pamekasan dan di Sumeneb. Ya. Ini koordinasi luar biasa dari Bangkalan, ya. Bahkan kemarin kalau nggak salah, memang awal kali kita koordinasi dengan Pemda di Madura ini pertama kali kita menjalin komunikasi dengan Bangkalan, karena di salah satu sisi penilaian DBH Jati penegakan hukum itu ada kegiatan koordinasi. Ya. Dan koordinasi kita pertama kali seingat saya itu dengan Kabupaten Bangkalan yang sudah berjalan. Ya, kita harus rehat dulu sih Pak ya. Pemirsa tetap di Dialog Khusus. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami di program Dialog Khusus. Dan tentunya kita ingin lebih jauh mengetahui seperti apa pengembangan DBH-CHT di Kabupaten Bangkalan bersama dua narasumber kita yang sudah hadir tadi. Dan Bapak Bupati, di Kabupaten Bangkalan seperti yang sudah tadi disebutkan, di Kabupaten Bangkalan ini bukan penghasil tembakau. Betul. Jadi apakah ada upaya dari pemerintah, petani-petani, meskipun mereka bukan petani tembakau, bisa kecipratan lah dari dana dari DBH-CHT ini, atau memang tidak ada nih untuk Dinas Pertanian karena memang tidak ada petani tembakau? Ya, karena Kabupaten Bangkalan ini bukan penghasil lahan tembakau. Dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 215 tahun 2021, menurut peraturan jadi terbatas pemanfaatan untuk petani ini hanya sebatas petani dan buruh penghasil tembakau serta buruh rokok. Jadi untuk petani Bangkalan sampai saat ini belum menerima kontribusi dari DBH-CHT ini. Nah, saya kemarin agak kaget sih Pak, karena ternyata di Bangkalan ini tidak ada petani tembakau. Betul. Nah, itu memang apakah dari masyarakat yang tidak mau menanam tembakau lebih memilih menanam yang lain, atau memang tidak bisa? Mungkin ya salah satu indikator kenapa masyarakat atau petani Bangkalan yang tidak menanam tembakau mungkin dari curah hujan yang memang lebih sering dari Kabupaten Sampang atau Pamekasan. Karena setahu saya mungkin karena tembakau ini tidak boleh terkena air hujan, jadi disiram pun hanya sebatas batang pohon di bawah saja begitu. Jadi memang tidak karena dari alam ya Pak ya, bukan maksudnya bukan karena petaninya yang tidak mau menanam tembakau. Gitu. Baik. Nah, apakah nanti dari pada sektor pengembangan UMKM itu juga ada yang terkena oleh DBH-CHT itu Pak? Dari dana DBH-CHT ini apakah nanti masuk juga untuk pengembangan UMKM atau ada yang lebih prioritas lagi? Tadi disampaikan Pak Zainal bahwasanya program DBH-CHT ini yaitu sosial dan juga kesehatan, diantaranya sosialisasi kepada masyarakat dan juga memang melibatkan UMKM dari Dinas Koperasi dan juga usaha mikro kecil menengah. Ya memang dan ke depan nanti ada program-program yang memang perencanaan kami ada bantuan tunai langsung kepada masyarakat khususnya buruh rokok itu sendiri. Gitu. Berarti memang DBH-CHT juga nanti ada perannya dalam pengembangan UMKM ya Pak ya. Baik. Dan untuk sudah di sektor pertanian dia tidak mendapatkan karena memang ada peraturan. Kemudian yang paling dominan, yang paling banyak mendapatkan dana DBH-CHT untuk di Kabupaten Bangkalan itu yang paling tinggi apa? Sementara untuk tahun kemarin 2020 dan 2021 ini di kesehatan. Mungkin karena satu diantaranya karena dampak pandemi sehingga paling sebagian besar memang untuk pengalihan kesehatan. Nah, namun kan saat ini pandemi sudah mulai landai nih Pak. Nah, nantinya di
bidang kesehatan ini, dana DBHCHT ini akan terpakai untuk keperluan apa, Pak? Ya, tadi penunjang fasilitas kesehatan, perbaikan atau alat-alat kesehatan yang memang dibutuhkan yang belum ada di Kabupaten Bangkalan, sehingga salah satu prioritasnya di alat kesehatan maupun penunjang alat kesehatan seperti ambulan yang kemarin. Seperti ambulan. Ya. Nah, untuk 2022 ini, Pak? Nanti kita ini alokasikan tetap sosialisasi kesehatan, dan juga karena kami bukan penghasil tembakau, nanti kita distribusikan untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya sosial. Yang sifatnya sosial, baik. Pak Zainul, apakah ini kan lebih dominan kepada sektor kesehatan? Apakah nanti itu ada role ini siapa yang bisa menerima atau apa saja nih yang bisa menerima, siapa saja? Itu sudah diserahkan kepada pihak pemerintah atau juga masih ada campur tangan dari Bea Cukai, Pak? Jadi memang untuk dana DBHCHT ini memang domain khususnya memang kembali ke tadi ya, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK. Dalam hal ini memang Bea Cukai hanya diberikan amanah untuk melakukan penilaian di bidang penegakan hukum yang 10% tadi, Mbak. 10% dari DBHCHT yang diterima oleh daerah. Dan dalam hal ini memang di PMK 215 tadi sudah ditegaskan ya, siapa-siapa saja yang berhak menerima manfaat dari DBHCHT ini. Tadi sudah disampaikan Pak Bupati, kalau yang BLT ini memang khusus untuk buruh tani dan buruh pabrik rokok. Ya, nah terkait untuk kesehatan ini mungkin cakupannya lebih luas, ya cakupannya lebih luas, ya bisa menyentuh semua kalangan Pak Bupati ya. Jadi ada Jampersal, ada Jamkesmas ya, mungkin BPJS. Itu untuk BPJS juga nanti kan bisa lebih banyak ya kalangan yang tersentuh. Dan juga sebenarnya di PMK 215 ini Mbak Leli ada satu penegasan, karena ini PMK ini memang cukup fleksibel ya, dikatakan cukup fleksibel. Ada ketentuan di sana terkait dengan program prioritas daerah, Mbak Leli. Ya, di bidang kesehatan masyarakat di sana ditegaskan ketika memang daerah itu merasa ya dari DBHCHT ternyata sudah disalurkan ke berbagai bidang tadi ternyata masih bisa dioptimalkan untuk yang lain. Nah, ini nanti bisa dialihkan untuk program-program menjadi prioritas daerah ya, maka nanti kembali ke RPJM dari daerah, RPJMD dari daerah, program prioritas apa yang bisa diangkat di sana itu bisa diambil sebagian pendanaan dari DBHCHT. Ini diatur dalam PMK 215 ini semacam itu. Dari DBHCHT ini kan paling dominan lah sosialisasi apa yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten ya Pak Bapak Bupati. Nah, ini kan pemulihan ekonomi pasca pandemi, gitu. Terlihat banyak masyarakat yang sepertinya membutuhkan bantuan dana ataupun yang langsung bersifat fisik seperti beras, minyak atau dan sebagainya. Mungkinkah dana DBHCHT itu bisa dilakukan bantuan seperti ini, Pak? Ya, ke depan memang tadi yang telah disampaikan bahwasanya ada rencana untuk bantuan tunai langsung kepada masyarakat, diantaranya buruh rokok. Oleh karena itu program-program yang nantinya yang langsung kepada masyarakat ini agar disesuaikan dengan kebutuhan, tentunya mengikuti regulasi tentang DBHCHT ini. Berarti boleh langsung diserahkan melalui tunai ya Pak ya? Bantuan DBHCHT itu? BLT, bantuan langsung tunai. Tapi kalau BLT ini kan memang kalau di 215 ini kan dikunci untuk tadi dua sasaran itu tadi ya, hanya 2 sasaran. Adapun nanti kalau bantuan yang jenis lain misalnya itu nanti dikembalikan ke daerah, tetapi tentu saja nanti biasanya kalau teman-teman di Pemda ini nanti ada koordinasi ke tingkat provinsi, Pak Bupati ada di tingkat provinsi biasanya ada improvement di sana ya, diizinkan nggak? Takutnya nanti begitu dijalankan tidak sesuai ketentuan gitu ya. Tapi saya pikir ini koordinasi yang sudah berjalan juga luar biasa ya. Dan memang kalau secara garis besar memang di PMK 215 sendiri memang digambarkan ketika memang masih ada yang dana yang bisa dimanfaatkan, dipersilakan kepada Pemda disesuaikan dengan prioritas pembangunan di masing-masing program prioritas pembangunan di masing-masing Pemda semacam itu. Nah, itu kan untuk bidang kesehatan masih menonjol ya Pak ya, mendapatkan DBHCHT yang tertinggi. Nah, dan untuk infrastruktur di Bangkalan Pak, bagaimana apakah ada dari dana DBHCHT? Untuk infrastruktur saat ini belum kami anggarkan dari dana DBHCHT karena kami mengikuti regulasi terkait dengan penggunaan
DBHC itu sendiri. Begitu. Belum ke infrastruktur, Pak, ya. Nah, dan lagi saya mendengar ya Pak ya, mendengar selentingan bahwa Kabupaten Bangkalan ini bukan penghasil, tetapi peredaran rokok ilegal cukup tinggi. Nah, kiat-kiat dari Bea Cukai Madura seperti apa untuk Kabupaten Bangkalan, Pak? Terima kasih Mbak Leli. Jadi ya terus terang ya kita akui ya semenjak dibangun jembatan Suramadu, ini lalu lintas ke Madura ini luar biasa. Ya, kalau dulu dengan Pelabuhan Kamal ini paling nggak bisa 24 jam ya, paling begitu malam jam 8 jam 10 udah selesai bener ya. Tetapi ketika ada jembatan Suramadu lalu lintas 24 jam luar biasa, masuk maupun keluar Madura luar biasa. Dan memang kami tenggarai dari Bea Cukai ini kami melakukan analisis bahwasanya meskipun dari Bangkalan ini di tahun kemarin belum ada pabrik rokok, kemudian di tahun ini sudah terdaftar 2 pabrik rokok, tetapi ternyata kapasitas rokok ilegal yang melalui Kabupaten Bangkalan ternyata masih luar biasa besar. Ya, kami tenggarai karena di dalam jalur peredaran rokok ini ya keluar masuknya salah satunya pintu paling besarnya lewat Suramadu ini Pak Bupati. Ya, dan itu memang resiko yang harus kita ya mohon maaf dari Bangkalan harus menerima resiko ini ya sebagai perlintasan daerah perlintasan ya. Boleh jadi itu memang tujuannya bukan ke Kabupaten Bangkalan ya, karena berdasar kasus yang di tahun 2021 kemarin itu tujuannya keluar ya, keluar dari Madura dan kita amankan ya produk rokok dari Madura yang kebetulan memang ilegal. Oleh karena itu memang sosialisasi ini tidak kalah pentingnya kita sampaikan kepada masyarakat selaku konsumen, kemudian pedagang pasar ya, sekaligus juga distributor dan juga jasa angkutan maupun jasa ekspedisi. Ini kemarin cukup intensif kita lakukan karena mereka lah pemain ekonomi yang sesungguhnya ini ya, jalur rantai distribusi ini melalui mereka. Dan alhamdulillah tahun ini agak menurun. Ya, kiat-kiat dari Bea Cukai ya Pak. Setelah ini kita ingin tahu kiat-kiat dari pemerintah kabupaten karena bukan penghasil tembakau tapi peredarannya cukup tinggi. Pemirsa tetap di Dialog Khusus bersama DBHCHT. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Dialog Khusus. Nah, kita tadi sudah mendengar kiat-kiat dari Bea Cukai tentang peredaran rokok ilegal di Bangkalan yang peredarannya cukup tinggi. Nah, saat ini kita ingin mendengar kiat-kiat dari pemerintah, Pak. Seperti apa? Karena memang kita tahu bukan penghasil tembakau, tetapi peredarannya cukup tinggi. Gitu. Oke, baik. Pertama ya sosialisasi yang tidak kalah pentingnya kepada masyarakat, lalu himbauan-himbauan entah itu melalui banner atau spanduk sehingga masyarakat juga mengetahui bahwasanya Bangkalan ini sangat mendukung dengan peredaran rokok ilegal, artinya gempur rokok ilegal ya Pak, yang sudah kerjasama dengan Bea Cukai. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik dan masyarakat mengetahui dampak-dampak daripada rokok ilegal itu sendiri karena menyalahi aturan yang ada begitu. Nah, sosialisasi ya Pak ya. Tetapi ya saya sebagai kaum milenial juga nih Pak. Kaum milenial. Nah, terkadang masyarakat kita terutama pemuda itu kurang tertarik dengan sosialisasi karena kan itu bersifat seremonial, kita mendengarkan seperti kuliah lah Pak. Kuliah di dalam kampus, di luar ternyata masih kuliah lagi, ada sosialisasi begitu Pak. Mungkinkah ada dari pemerintah ini kiat yang lebih kita harus mengikuti zaman gitu Pak. Kini zamannya sudah ada TikTok, ada Instagram dan lain sebagainya. Mungkinkah ada mengarah ke sana untuk ini Pak kiat-kiatnya untuk mencegah peredaran rokok ilegal di Bangkalan? Ya, tentunya dengan adanya kerjasama sosialisasi ini dengan Bea Cukai, tentu kami memanfaatkan OPD yang ada seperti Dinas Kominfo untuk mensosialisasikan entah melalui medsos-medsos yang ada yang kekinian, yang viral-viral lah gitu ya, sehingga bisa memang
masyarakat sekarang ini bahkan jarang sekali melihat televisi. Yang dilihat hanya smartphone-nya saja melalui aplikasi-aplikasi medsos itu sendiri. Terima kasih saran dari Mbak Lely, tentunya nantinya kami akan tingkatkan melalui Dinas Kominfo dan juga pemanfaatan medsos yang ada. Sejauh ini apakah sudah Pak ada dari Instagramnya ataupun dari apanya yang dapat diterima lah Pak? Karena kan pemuda ini kan tidak menutup kemungkinan juga menjadi salah satu yang membeli lah Pak, konsumen rokok ilegal gitu, dan mereka lebih tertarik kepada hal-hal yang sifatnya itu tidak seremonial seperti sosialisasi gitu loh. Dan sejauh ini tetapi yang kita lihat, yang saya sering baca, sering lihat itu adalah sosialisasi yang bersifat seremonial. Mungkinkah sudah ada Pak sejauh ini apa yang dilakukan oleh Pemkab, oleh pemerintah dinas terkait? Tentunya selain sosialisasi tadi, memang upaya kami yang sudah kami lakukan melalui Dinas Kominfo terkait dengan pemanfaatan informasi yang ada. Kami ke depan juga terus mengupayakan dan memperbaiki kinerja, meningkatkan bahwasannya peredaran rokok ilegal ini sangat tidak baik dan juga diketahui oleh halayak umum, khususnya pada para pemuda. Sehingga masyarakat mengetahui bentuk sosialisasi ini, sehingga peredaran rokok ilegal ini dapat kita tekan seminim mungkin begitu. Berarti PR besar untuk Diskominfo Pak? Iya, betul. Bapak Kepala Dinas Diskominfo. Kemudian untuk Pak Zainul, ya sejauh ini sosialisasi sudah pasti Pak, sudah pasti dilakukan dan terus diupayakan oleh Bea Cukai. Juga adakah ke arah untuk mengikuti perkembangan zaman digitalisasi sekarang Pak? Dari Bea Cukai? Kalau dari Bea Cukai kami memang dari kami sendiri sangat mengandalkan medsos kami. Ya, bisa dilihat di Instagram BC Madura, kemudian di Facebook juga aktif, di TikTok ada beberapa posting juga, kemudian di Twitter kita aktif juga di sana. Silakan dipantau. Insya Allah banyak konten-konten menarik di sana, Mbak. Baik itu konten lokal yang kami olah maupun memang ada beberapa konten yang kita ambil dari kantor pusat. Jadi memang ada beberapa topik yang memang kita ambil dari kantor pusat ini terkait karena gaungnya biar lebih nasional, Pak Bupati. Ya. Nah, terkait itu juga sebenarnya di Bangkalan juga ada acara yang cukup interaktif sebenarnya kemarin kalau tidak salah beberapa saat yang lalu sempat ada acara pertura. Ini memang salah satu bentuk kemasan sosialisasi yang mungkin kalau boleh saya katakan ini berbeda dengan kabupaten lain, ya, dibentuk dalam kesenian daerah yang ya pengennya sih ikut menggandeng juga generasi muda ini supaya sosialisasinya dapat, cinta budayanya dapat. Tapi nggak tahu, saya kemarin kebetulan berhalangan hadir ya. Tapi saya pikir ini dengan acara pertura ini kan salah satu bentuk apa ya, inovasi ya dalam penyampaian informasi. Bahasa Madura itu ya, Pak? Pakai bahasa Madura. Ya. Kalau kebetulan saya sendiri nggak ngerti bahasa Madura, berarti ya. Tapi saya kadang begitu hadir itu tertarik ya, luar biasa. Memang memang perlu saya setuju, memang perlu inovasi-inovasi ke depannya, terkhusus untuk mendekati generasi muda ini. Karena ini Pak Bupati, ya kalau kita bicara rokok ilegal, kalau dalam benak kita itu rokok ilegal dulu kan bayangannya rokoknya lusuh, bungkusnya nggak karu-karuan gitu ya. Tapi jangan salah, ya rasanya enak. Tapi jangan salah. Ternyata sekarang rokok yang namanya rokok ilegal itu kemasannya luar biasa, tidak kalah dengan rokok yang legal. Rasanya pun sebagian mengakui rasanya pun tidak kalah Pak Bupati. Ya, jadi memang tidak menutup kemungkinan rokok ilegal ini juga menyentuh generasi muda, kalangan milenial juga tidak menutup kemungkinan. Apalagi kemudian ada survei yang menyampaikan pertumbuhan perokok muda ini cukup tinggi, ya, anak-anak muda ini yang belum berpenghasilan, mungkin ada sebagian yang masih sekolah, ya, kalau mau menyentuh rokok yang agak mahal, yang legal yang agak mahal ini mungkin mikir, akhirnya begitu ketemu rokok yang ilegal, kemasannya menarik, rasanya pas, harganya murah tentu saja, ya tentu saja udah jadi hal yang lumrah gitu jadinya semacam itu. Nah, untuk Bapak Bupati, apakah sejauh ini sudah pernah di Kabupaten Bangkalan ini dilakukan operasi ke lapangan? Sejauh ini tentunya sudah pernah dilakukan, dan harapan kami kepada pihak keamanan
agar nantinya dalam melakukan operasi tidak tebang pilih dan tentunya melalui prosedur-prosedur hukum yang sudah berlaku, dan juga agar operasi ini menekan peredaran rokok ilegal gitu. Adakah mungkin Pak laporan setelah dilakukan operasi ternyata masyarakat ini bukan bermaksud untuk melawan tetapi mereka membela diri gitu. Ini yang laku di toko saya gitu. Kemudian bagaimana tanggap dari Pak Bupati untuk menyelesaikan itu? Ya, ini memang butuh kerja keras dan juga butuh komunikasi yang interaktif ya tentunya, agar tidak bersinggungan dengan masyarakat, khususnya para pedagang ini yang merasa menjual rokok ilegal ini lebih apa ya, mungkin lebih diminati, lebih menguntungkan dan lebih menguntungkan juga. Tentunya kami harus bekerja keras, dan juga melalui produsen-produsen rokok yang ilegal ini yang memang harus menjadi sasaran kami untuk mengajak mereka agar menjual rokok resmi begitu, dengan pita cukai yang resmi. Mungkinkah dari para produsen yang masih memproduksi rokok ilegal, mungkinkah mereka kesulitan Pak dalam nanti untuk mengganti menjadi rokok legal? Mungkin mereka merasa, aduh ini kayaknya lebih mudah deh, kayaknya rokok ilegal udah murah, lebih diminati masyarakat Madura yang maunya enak dan murah gitu Pak. Mungkinkah karena mereka kesulitan dalam hal untuk melegalkan produksinya mereka? Tapi ini bisa dijawab sesaat lagi Pak ya, setelah iklan. Pemirsa, tetap di Dialog Khusus bersama DBHCHT, mensejahterakan masyarakat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus. Bapak Zainul Arifin, Kepala Humas Bea Cukai Madura, tentu ada target yang ingin dicapai oleh Bea Cukai dan juga ada harapan-harapan dari Bea Cukai untuk seluruh kabupaten di Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Baik, harapannya kerjasama yang sudah terbangun selama ini bisa ditingkatkan dan menjadi lebih baik. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi luar biasa mewakili seluruh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, secara khusus juga Bea Cukai Madura, karena alhamdulillah di tahun 2021 kemarin kerjasama juga sudah luar biasa. Harapan kita ke depan DBHCHT yang kita emban amanahnya bersama ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, bisa dioptimalisasikan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesehatan, maupun untuk kegiatan penegakan hukum. Dan harapannya kembali, nanti ketika DBHCHT ini optimal, maka daerah juga akan menerima manfaatnya juga secara optimal. Semacam itu Mbak Leni. Nah, agar nantinya Bea Cukai dan juga dana DBHCHT ini lebih dirasakan oleh masyarakat, untuk selanjutnya target dari Bea Cukai seperti apa Pak? Target kami kalau lebih dari Bea Cukai Madura lebih dirasakan, tentu saja mungkin harapannya semakin meningkat ya, dari cukainya juga meningkat, kepatuhan masyarakat meningkat, sehingga dengan DBHCHT juga yang semakin meningkat, harapannya ke depan nanti penerimaan manfaatnya juga semakin banyak, semakin besar. Katakanlah mungkin untuk saat ini untuk jaminan kesehatan mungkin hanya beberapa kalangan tertentu, belum menyentuh semua kalangan, tapi tentu saja nanti dengan dana yang lebih besar, DBHCHT yang lebih besar, mungkin nanti penerimaan manfaatnya juga lebih banyak, harapannya semacam itu. Dan untuk Bapak Bupati, nanti untuk yang akan datang ini, bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk selanjutnya agar peredaran rokok ilegal di Kabupaten Bangkalan ini menurun, karena bukan penghasil tembakau. Ini kan saat ini kan Kabupaten Bangkalan ini menjadi yang tertinggi ya Pak ya di Madura. Cukup tinggi lah ya, cukup tinggi di Madura gitu. Nah, untuk kedepannya bagaimana nantinya Bapak Bupati beserta seluruh OPD terkait dan juga pemerintah di Bangkalan ini bisa menurunkan itu tadi gitu, karena kita bukan penghasil nih, kenapa kita jadi peredaran yang paling banyak ini di Kabupaten Bangkalan. Kiat-kiat untuk yang akan datang, kemudian harapan dan juga target yang ingin dicapai dari pemerintah Kabupaten Bangkalan. Ya, tentunya selain bekerja sama dengan dinas terkait dan juga dari Bea Cukai itu sendiri, kami menggandeng masyarakat, baik itu organisasi kemasyarakatan dan juga kepada tokoh masyarakat untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat agar tidak
melakukan peredaran rokok ilegal. Tentunya harapan kami ini ke depan bisa menghasilkan yang terbaik dan juga tingkat kepatuhan masyarakat terkait dengan rokok ilegal ini bisa ditekan seminim mungkin, dan sehingga ada kontribusi yang sangat besar yang akan kembali kepada masyarakat itu sendiri. Nah, bantuan apa Pak kira-kira yang dapat dilakukan oleh Bea Cukai ini untuk Kabupaten Bangkalan agar bisa lebih baik daripada sebelumnya lah? Kan kita ini kan tidak bisa berjalan sendiri, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, Bea Cukai juga tidak bisa berjalan sendiri. Nah, mungkin kira-kira bantuan seperti apa yang bisa dilakukan oleh Bea Cukai untuk membantu pemerintah, dan juga Bea Cukai seperti apa bantuan dari pemerintah yang diharapkan yang saat ini belum tercapai ya Pak? Yang tadi kan sudah tercapai Pak. Kita ingin tahu yang belum tercapai apa ini? Butuh apa dari Bea Cukai gitu Pak? Karena ini kan kebetulan ada Bea Cukai. Ya, karena sekarang dampak pandemi ini sangat dirasakan, tentunya bukan hanya Kabupaten Bangkalan saja, tetapi harapan ke depan ini mungkin dari dana bagi hasil DBHJHT ini bisa lebih ditingkatkan kembali sehingga pemanfaatan kepada masyarakat ini semakin besar dan juga optimal gitu. Ya. Pak, minta dinaikkan Kabupaten Bangkalan Pak, bagaimana? Konsekuensi dari peningkatan DBHJHT ini syaratnya satu saja sebenarnya, yaitu penerimaan cukai naik. Ya, ketika penerimaan cukai naik, ini sebenarnya secara otomatis kalau pengelolaannya tidak ada kendala ya, dalam pemanfaatan tidak ada kendala, begitu cukai naik maka otomatis DBHJHT itu akan naik porsinya. Dan ini memang tergambar dari 3 tahun terakhir ini, memang karena cukainya naik terus setiap tahun, DBHJHT juga mengalami peningkatan setiap tahun. Dan tentu saja ini memang tidak terlepas ya, kami tidak bisa bekerja sendiri dari Bea Cukai ya. Keterbatasan SDM, keterbatasan termasuk juga keterbatasan bahasa Pak Bupati, terus terang ya, sebagian besar dari pegawai kami juga ketika terjun ke daerah, terjun ke desa-desa ini terkendala masalah bahasa ya. Ketika kita ingin menyampaikan sosialisasi secara akrab dengan masyarakat, saya beberapa kali, Bapak, Ibu, ini sosialisasi saya sampaikan dalam bahasa Indonesia apa bahasa Madura? Mereka bilang bahasa Madura, tapi saya mohon maaf, saya nggak bisa bahasa Madura. Ya, tapi alhamdulillah masih bisa diterima oleh kalangan masyarakat. Oleh karena itu tetap kita mungkin nanti kerjasama bisa meningkat ya, mungkin bisa dihandle ini. Jadi ketika kami sudah menyampaikan bahasa dalam bahasa Indonesia ya, ini kemudian ditutup dari teman-teman di belakang kami ini untuk menyampaikan lebih lanjut melalui bahasa yang bisa lebih dimengerti oleh masyarakat. Oleh masyarakat ya Pak ya. Nah ini dari Bapak Bupati Bangkalan, harapannya kepada masyarakat di Kabupaten Bangkalan tentang pemahaman Bea Cukai dan juga DBHJHT, dan agar masyarakat ini tidak lagi membeli ataupun menjual rokok ilegal ini, agar mereka lebih beralih kepada rokok legal gitu Pak. Ya, kepada masyarakat khususnya Kabupaten Bangkalan, kami berharap kerjasama yang baik dan juga pengertiannya sehingga dampak dari rokok ilegal ini bisa kita tekan, dan kepada masyarakat dengan menjual dan membeli rokok dengan pita Bea Cukai resmi ini adalah membantu kepada masyarakat sekitar dengan ada kontribusi dengan membeli rokok resmi ini kepada pemerintah, sehingga pemerintah bisa menyalurkan kembali melalui bantuan-bantuan yang disesuaikan dengan regulasi DBHJHT ini. Nah, ada yang lupa Pak, dimungkinkan atau tidak Pak untuk dilakukan penyekatan, karena kan 24 jam jembatan Suramadu ini dilewati oleh masyarakat gitu Pak. Nah, dimungkinkan tidak dilakukan penyekatan Pak? Untuk penyekatan tentunya kami harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pihak kepolisian yang mengatur lalu lintas dan juga Dishub, baik itu provinsi maupun kabupaten. Berarti masih bisa ya Pak ya? Ini bukan melakukan penyekatan, mungkin pemeriksaan lah. Operasi yang dimaksud operasi. Dengan operasi ini
tentu bisa dilakukan untuk menekan. Sejauh ini sudah pernah belum Pak? Sudah beberapa waktu sudah ya Pak ya. Di tahun 2021 Pak ya. Ya. Dan untuk di 2022 ini mungkin dilaksanakan lagi Pak? Bisa, nanti kami koordinasi dengan Pak Zainal dan juga pihak kepolisian ya Pak. Sehingga operasi ini bisa berjalan dengan baik. Lancar dan diterima oleh masyarakat agar tidak melawan tentunya Pak. Nah ini untuk yang terakhir closing statement dari Pak Zainul. Dari kami sederhana, cuma menghimbau pada seluruh lapisan masyarakat ya. Meskipun Bangkalan ini bukan produsen, tapi ternyata rokoknya masih banyak lewat sini dan tidak ditutup kemungkinan mampir juga ke Bangkalan ya, meskipun lewat kadang mampir. Nah, karena itu mari kita kenali rokok kita ya, mari kita rokok yang legal, yang resmi, kita lihat lagi apakah rokoknya sudah berbeda cukai atau belum ya. Hindari mengkonsumsi rokok yang ilegal karena bukan hanya berbahaya bagi kesehatan ya, tapi juga berarti tidak ada kontribusi ketika kita mengkonsumsi rokok yang ilegal itu. Dan dari Bapak Bupati? Ya, kepada masyarakat untuk menghindari penjualan rokok ilegal dan membeli rokok ilegal, mari kita beli rokok resmi dan menjual rokok resmi untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri, dan juga kita menjadi pahlawan dengan cara memberikan kontribusi dengan membeli rokok resmi. Dan kepada atlet Kabupaten Bangkalan yang mengikuti ajang Proprov Jatim yang ke-7, tetap semangat, junjung sportivitas, dan raihlah prestasi setinggi mungkin dan menjadi juara. Terima kasih. Amin. Semoga menjadi juara ya Pak, yang bisa memberikan mengukir nama Bangkalan di regional, tingkat regional sampai internasional. Amin. 37 cabur ya Pak yang diikuti, ya, paling tinggi loh Pak di antara kabupaten ya. 33. Pemirsa, demikian program Dialog Khusus hari ini. Saya Laili Fitria beserta seluruh kru JTV Madura mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.